Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wassalim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu para peserta Murokas Ramadan 1443 Hijriah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kemudahan berinteraksi dengan Quran di Ramadan ini, kemudahan untuk mengoptimalkan aktivitas kita bersama Quran. Mudah-mudahan semangat ini akan terus kita jaga. Allah izinkan untuk terus kita miliki sampai di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Salawat wassalam semoga Allah kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para asatidz, dan juga orang-orang yang menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Kita doakan semoga Allah SWT memulihkan dan memudahkan urusan-urusan mereka di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah 5 angkatan Murokas di Ramadan ini kita ikuti. Ya, tentu banyak pengalaman langsung yang kita dapatkan, banyak hal-hal baru yang kita terima. Sebagian peserta adalah peserta yang sudah mengikuti di 2 tahun terakhir Ramadan, dan sebagian besarnya bahkan peserta yang memang baru ikut tahun ini. Semoga ini menjadi pengalaman yang menarik, pengalaman yang indah ya, bersama Ain di bulan Ramadan ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan buat kita, karena memang seharusnya aktivitas bersama Quran ini aktivitas yang menghasilkan kesenangan dan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya Allah akan menenangkan hati orang-orang yang senantiasa berzikir. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang mukmin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tibalah hari ini di hari ke-28 Ramadan menjelang malam 29, kita harus mengakhiri aktivitas kita di Murokas. Dan alhamdulillah di tahun ini ada satu tambahan aktivitas Murokas baru, yaitu Murojaah juz 29 dan juz 30, dengan tentunya masih menggunakan Murojaah metode tes selama 2 hari. Alhamdulillah sebagian peserta bisa melewati tahapan ini dengan baik ya, meskipun ada juga yang belum melewatinya, tapi kita bersyukur hafalan-hafalan kita yang sudah lama kemudian bisa teringat kembali oleh kita, bisa diingatkan kembali sehingga kita bisa menggunakan hafalan ini untuk aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas sholat kita insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana tujuan umum dari metode tes adalah bagaimana bisa memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, maka Murokas, baik Murokas tilawah ataupun Murokas murojaah yang menggunakan rumus-rumus metode tes, juga merupakan program yang kita rancang untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, memperbaiki jumlah seringnya kita bertemu dengan Al-Quran. Ya. Karena yang kita bangun kemudian adalah kebiasaan. Bagaimana kita biasa menggunakan waktu untuk bertemu dengan Al-Quran.
Ya, kalau di Murokas kurang lebih 30-an, 35 kali diingatkan oleh Ustazah Sinsin ataupun Ustazah Rahma. Kita diingatkan untuk berinteraksi dengan Quran setiap setengah jam. Di selama waktu Murokas tilawah. Selama 3 hari, selama 5 kali dalam sebulan. Yang ingin dibangun tentunya bukan hanya banyaknya tilawah yang kita lakukan. Bukan hanya jumlah tilawah yang kita lakukan. Yang kita harapkan dari 5 kali ini adalah terjadinya perubahan rasa kita ketika berinteraksi dengan Quran. Perubahan feel kita gitu ya. Kalau orang sekarang bilangnya bagaimana membuat soulmate antara kita dengan Quran. Kalau Rasul bilangnya bagaimana menjadikan Quran ini sahabat kita. Yang sebentar-sebentar kita lihat Quran. Sebentar-sebentar kita lakukan. Meskipun tidak lama. Nah, kita berharap inti murojaah murokas ini di bagaimana kita berinteraksi lebih dengan Quran, itu yang Bapak Ibu bawa dalam aktivitas di luar Ramadan. Adapun jumlahnya itu akan mengikuti. Karena kita sudah sering sampaikan bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong kita nanti, sebagaimana sabda Rasul, itu kalau kita sudah bisa menjadi sahabatnya. Kalau kita sudah dirasa oleh Quran sebagai sahabat Al-Quran. Dan salah satu parameternya adalah seberapa sering kita bertemu dengan Quran dalam semua bentuknya. Seberapa sering kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Quran. Ya, sehingga sebentar-sebentar yang kita pikirkan adalah Quran. Waktu luang yang terpikir oleh kita kemudian adalah Quran. Bagaimana kita bisa mengisi waktu luang itu dengan ya minimal tilawah. Membangun kedekatan itu lagi bukan banyaknya, tapi seringnya. Bagaimana kita sering, karena sering itulah wujud dari persahabatan. Dalam Al-Quran disebutkan, sahabat itu adalah pasangan. Wasahibatihi wa bani, pasangan. Berarti bagaimana kemudian pasangan yang baik ya, adalah pasangan yang senantiasa berkomunikasi. Meskipun secara fisik mungkin jauh. Meskipun secara kesempatan mungkin tidak banyak. Tapi waktu yang ada, waktu luang yang muncul, ya, itu tidak kemudian digunakan kecuali untuk bertemu, berbicara, bercengkrama dengan sahabatnya. Itu kalau kita benar-benar bersahabat. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah punya sahabat dulu di sekolah, kayaknya tuh nggak mau lepas gitu ya, kalau udah sekolah tuh kayaknya nggak pengen pulang. Ya. Atau minimal ketika sudah jauh, jarak jauh, komunikasi tetap dilakukan. Dulu kita sering mendengar ada apa namanya, tuker-tukeran surat gitu ya. Sahabat satu suratin waktu zamannya surat menyurat. Sekarang mah pakai WhatsApp juga, ya, atau video call atau voice note. Ya meskipun yang dibahas bukan hal-hal yang besar, mungkin hal-hal yang sangat sederhana. Bagaimana memilih warna jilbab, gitu. Bagaimana memilih outfit untuk keluar, memilih baju yang bagus dipakai untuk perayaan atau acara besar gitu. Ya, atau bahkan mungkin sekedar untuk say hello gitu ya. Gimana kabarnya gitu. Tapi begitu juga yang kita harapkan. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa merasakan persahabatan kita dengan Quran. Bagaimana kita bisa menjadikan setiap waktu yang Allah berikan, setiap waktu yang Allah kasih kepada kita itu dengan kemudian yang kita pikirkan adalah Quran. Entah mungkin membacanya, atau mungkin menghafalnya, atau mungkin
memahaminya, mengulang hafalan. Jiwa kita seakan tidak lepas dari Quran. Ini yang Murokas inginkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini yang metode tes inginkan secara umum. Kita ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama peserta yang mengikuti kegiatan ini, untuk memahami bahwa orientasi kita tidak hanya pada jumlahnya, tidak hanya pada besarnya, banyaknya, tapi orientasi kita adalah pada seringnya kita bisa bertemu dengan Al-Quran. Yang kita harapkan dengan begitu kemudian, kalau di Ramadan ini kita bisa 5 kali khatam, mungkin 3 kali khatam selama sebulan. Ya. 3 hari bahkan kita khatamkan dalam 3 hari itu 30 juz itu. Maka seharusnya di luar Ramadan 1-2 juz itu bukan masalah buat kita. Kalau rasa seringnya ini, rasa sahabatnya ini sudah muncul. Jadi yang kita bangun dengan rumus-rumus metode, rumus tilawah, rumus murojaah pun itu adalah bagaimana kita kembali mengevaluasi persahabatan kita dengan Quran. Kita ingat seringnya harusnya Quran. Bukan nggak boleh, silakan untuk yang ingat yang lain. Mungkin ingat handphone karena ada transaksi bisnis atau apapun. Ada urusan, silakan. Tapi ketika kemudian Allah kasih kesempatan kita untuk diam, itu atau luang tidak harus diam. Mungkin kita menunggu teman, gitu. Atau bapak-bapak misalkan menunggu istrinya lagi belanja, itu bisa mengisi dengan Quran. Entah mungkin kita baca atau kita ulang hafalan-hafalan kita yang lama sudah belum kita ulang, dan kita nikmat sebagaimana nikmatnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disampaikan beliau sampai bisa membaca Al-Quran dalam satu rakaatnya itu sebanyak 106 halaman dalam satu rakaat salat. Dan digambarkan dalam hadis tersebut, Rasulullah membacanya dengan tartil. Beliau menikmatinya, membaca Quran itu dinikmati oleh Rasul. Kita berharap kita bisa melakukan itu. Sekali lagi bukan kita harus berdiam diri berkhawat, tidak. Karena kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa beraktivitas, dan tetap bisa bersama dengan Quran. Tidak harus dibenturkan, tidak boleh dibenturkan. Kita tetap bisa menghafal Quran. Kita tetap bisa memurojaah hafalan kita, menambah tilawah kita. Yang hari ini sebenarnya benturannya bukan dengan pekerjaan, bukan dengan aktivitas di rumah masak, bukan. Benturan besar kita adalah dengan handphone. Benturan besar kita dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin masih bisa kita kurangi sedikit lah. Tidak harus hilang, tidak perlu hilang. Kita pun tidak anti handphone. Kita pun tidak, metode tidak mengajak kita untuk menyendiri, berkhalwat di satu tempat, kemudian meninggalkan aktivitas dunia. Enggak. Yang kita inginkan adalah sinkronisasi, adil terhadap kebutuhan kita akan Al-Quran. Dan murokas dengan 30 kali, 35 kali kita diingatkan tilawah, mudah-mudahan terngiang-ngiang bahwa kita butuh ini. Ya meskipun ketika diingatkan bisa jadi kita tidak baca gitu. Ya wajar lah gitu. Tapi setidaknya kita merasa bahwa kita kemudian bisa menikmati perjalanan ini dengan baik, menikmati aktivitas bersama Quran dengan baik. Dan tentu kita berharap nanti kita bisa menikmati Al-Quran ini dengan intensitas yang lebih banyak.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan mungkin berakhir sebentar lagi. Tapi semangat kita dengan Quran setelah ditempa oleh murokasnya mudah-mudahan tidak berakhir. Mudah-mudahan tetap ada. Mudah-mudahan tetap lebih tinggi. Kita jadi punya gambaran bahwa ya bisa gitu. Ternyata ada yang bisa 3 hari, 30 juz tilawahnya. Ya kita mungkin tidak 3 hari, mungkin 6 hari. Tapi kan ini di luar dari dari frame yang kita pahami selama ini kan. Yang untuk khatam sebulan sekali aja kayaknya repot banget. Bapak Ibu yang muliakan, mudah-mudahan berokas ini, berokas tilawah, berokas murojaah yang kita bangun, yang kita mulai di tahun ini bisa menjadi salah satu sarana kita mendobrak kembali batasan yang selama ini kita sudah buat sendiri. Dan saya Bang Jemi, mohon maaf pada Bapak Ibu bila belum optimal mendampingi atau melaksanakan program ini, dan insya Allah tahun-tahun depan, tahun berikutnya kita akan teruskan ini, dan bahkan di luar Ramadan kita akan membuat grup tilawah khusus terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita ingatkan tilawah setiap 2 jam. Nah, akan ada tim kami yang mengingatkan itu. Dan insya Allah nanti istri saya pun akan berbagi bagaimana caranya khusus untuk ibu-ibu ya. Tanggal 26 Mei insya Allah jadi saya akan berbagi bagaimana caranya mengatur kesibukan ibu-ibu yang luar biasa, yang saya salut sekali dengan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Allah muliakan para ibu di Indonesia ini. Dan juga tidak lupa para pak ayah. Nah, insya Allah saya akan berbagi tentang bagaimana cara mensiasati aktivitas sehari-hari kita, sehingga di luar Ramadan kita tetap bisa tilawah 2 juz per hari, ya minimal itu. Syukur bisa 10 juz per hari. Nah, insya Allah info selanjutnya akan kita sampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui media sosial kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ikut, bisa gabung ataupun mengajak komunitas. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya sekolah, ajak orang tua udah pada ikut, karyawan-karyawannya, para gurunya untuk ikut gabung dalam komunitas ini. Dan insya Allah nanti kita siapkan tim yang akan mengingatkan itu. Dan kita sudah siapkan aplikasi yang akan mencatatnya. Sehingga nanti para pimpinan bisa tahu tilawah stafnya sudah sampai mana. Sudah bagaimana nih grafik tilawah para karyawannya, para guru. Bapak Ibu yang punya rumah tahfiz, yang punya pesantren. Mudah-mudahan para guru tahfiznya juga bisa meningkatkan itu. Yang direktur, punya karyawan, punya bawahan, punya saudara, mungkin keluarga besar. Mudah-mudahan bisa gabung dalam komunitas itu, komunitas tilawah metode tes yang insya Allah bulan Mei akan kita launching di tanggal 26. Mudah-mudahan bisa bergabung dan insya Allah kita akan membantu kita semua untuk bisa menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tutup saja sore ini dengan doa di hari 28 menjelang 29. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kita sebagai orang yang tetap dekat dengan Quran. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bi tilawatil Quran. Allahumma arhamna bi hifdzil Quran. Ajahu lana imama wa nur wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anhu. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya
والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محيط. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti Murokas ini. Semoga Allah muliakan Bapak Ibu, dan insya Allah kalau berkesempatan ikut yang komunitas tilawah metodites, ya, walaupun tidak menurut saya ikut tahun depan Murokas, dan di akhir taqabbalallahu minna wa minkum, saya Bang Jimmy dan kru dari Ain School of Hufaz mohon maaf atas semua kesalahan yang kami lakukan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik, yang terbaik yang bisa kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.